Selamat malam. Pada malam ini saya akan memaparkan terkait analisis risiko proyek kereta cepat Jakarta-Bandung pada perusahaan BUMN Konstruksi PT XYZ dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik, MSc IPU. Oke, jadi untuk latar belakang pendahuluan adalah rekonstruksi dari tahun ke tahun semakin naik nilainya. Jadi seperti kita lihat pada tahun 2008 overall rekonstruksi di Indonesia ada 58,7 triliun, namun pada 2019 sudah naik menjadi 415 triliun. Jadi ini merupakan kenaikan yang cukup signifikan year on year-nya. Nah, namun semakin besar nilai konstruksi tersebut, maka semakin tinggi pula risikonya. Jadi pada tabel di bawah ini ada fase-fase ya, fase-fase untuk pekerjaan, yaitu mulai dari fase konsep. Pada saat fase konsep ini risiko ataupun peluangnya sangat besar, namun dampak ataupun nilai kerugiannya, nilai uangnya sangat kecil. Nah, kemudian fase berikutnya adalah fase development. Pada fase development mulai turun risiko dan peluangnya, namun nilai kerugiannya semakin membesar. Dan pada saat fase implementation mulai turun lagi faktor risiko ataupun peluangnya, nilai kerugian naik. Dan yang terakhir adalah pada fase termination, ini sudah paling besar sendiri ini nilai kerugiannya, namun sudah tidak bisa dirubah lagi. Risiko ataupun peluangnya sudah kecil sekali. Jadi apabila ingin merubah ataupun ingin menjadi untung ataupun menjadi risiko ataupun mitigasi, itu paling bagus adalah di fase konsep atau di awal. Nah, untuk proyek kereta cepat ini adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dengan nilai kurang lebih 70 triliun. Untuk waktu pelaksanaannya adalah 3 tahun. Untuk lokasinya dari Jakarta yaitu di Stasiun Halim hingga ke Bandung yaitu di Tegaluar, kurang lebih sekitar 142 kilometer. Untuk perumahan masalahnya adalah apa saja risiko kereta cepat Jakarta-Bandung ini, serta bagaimana strategi PT XYZ dalam memitigasi risiko pada kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Untuk tujuan penelitiannya yaitu mengidentifikasi dan menganalisis risiko pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung serta merumuskan strategi mitigasi risiko PT XYZ sendiri pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Nah, untuk manfaat penelitiannya yaitu PT XYZ menjadi referensi pengembangan dan penelitian tentang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, kemudian memberikan pemahaman lebih mendalam tentang risiko pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung untuk eksternal. Nah, ruang lingkup atau skupnya yaitu penelitian hanya pada data internal proyek Mega Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Kemudian untuk penelitian ini hanya dibatasi risiko yang dikerjakan saja oleh PT XYZ pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini. Untuk penelitiannya hanya pada section stasiun saja. Hal ini karena kan tingkat risiko yang muncul cukup besar sekali pada area stasiun. Untuk tujuan pustakanya yaitu risk management PT XYZ menggunakan arsitektur main risk sesuai dengan ISO 31000. Untuk flowchart main risk-nya sebagai berikut yaitu mulai dari penyebab, ada pemicu, ada risiko dan juga ada akibatnya. Nah, kemudian kita cari root cause-nya, kemudian dilakukan identifikasi, mitigasi baik itu proaktif ataupun reaktif. Jadi apabila ada sisa risiko maka reaktif. Nah, untuk penelitian sebelumnya mulai dari 2016 sampai 2020 sudah kita lakukan mengambil beberapa penelitian yang memang berhubungan dengan risiko-risiko pada proyek kereta-apian maupun pada proyek kereta cepat yang ada di luar negeri juga. Jadi ini ada beberapa jurnal internasional maupun jurnal nasional yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk metodologi penelitiannya yaitu dari tahap awal kita melakukan perumusan masalah serta tinjauan pustaka,
Kemudian kita juga melakukan pengumpulan data, ada 7 risiko yang kita kumpulkan, mulai dari financial, construction, kontraktual, technical, procurement, finance, hingga human resource risk. Untuk tahap berikutnya adalah pengolahan dan analisis, kita lakukan penilaian risiko dengan membuat matriks dan juga kontrol risiko. Untuk kemudian kita lakukan analisis menggunakan HP untuk mitigasi risiko tools. Untuk penentuan rekomendasi perbaikan berdasarkan bobot FMEA-nya. Nah, analisa tadi melakukan eh, mela- kita lakukan sebagai dasar untuk melakukan penerapan metode perbaikan. Kemudian tahap terakhir adalah kesimpulan dan saran. Nah, jadi tadi ada 7 risiko yang akan kita cari datanya. Nah, dari 7 risiko tersebut kita sudah lakukan pengecekan ataupun cross-check dengan risk register yang sudah ada di data internal proyek kereta cepat Jakarta Bandung pada PT XYZ. Nah, ini sudah dibuat dan juga dilakukan kuesioner dengan PSI risiko atau personal in charge yang ada di PT XYZ. Nah, dari 7 ini risiko komersial risk kita lakukan pendetailan, yaitu ada risiko terkait dengan harga satuan kontrak, kemudian skop pekerjaan serta volume kontrak. Sedangkan untuk construction risk ada risiko terkait dengan relokasi utility, kondisi alam cuaca, produktivitas alat dan juga SDM serta gangguan dari pihak luar. Untuk kontraktualisnya terkait dengan pembebasan lahan, kebijakan pemerintah, administrasi kontrak, denda keterlambatan, agreement konsorsium, serta klaim dan anti klaim. Untuk teknik risk terkait dengan desain, metode pelaksanaan, serta standar mutu. Untuk procurement risk, yaitu kualifikasi penyedia jasa dan pasok. Untuk finance risk, yaitu delay payment, serta pajak. Dan terakhir untuk HC risk atau human capital risk, yaitu kompensasi personel yang bergabung ataupun in charge di lokasi ataupun proyek di kereta cepat Jakarta Bandung ini. Nah, kemudian untuk dari tujuan analisa tadi beserta turunannya kita lakukan analisa tersebut menggunakan metode HP dengan bantuan expert choice 11. Nah, setelah itu kita lakukan masukkan ke program data-data tadi, maka didapatkan ternyata delay payment dengan bobot 0,1 serta external interference dengan bobot 0,082 dan juga quality standar dengan weight ataupun bobot 0,08 menjadi yang paling kritis terkait dengan risiko. Nah, kemudian kita menggunakan metode FMEA. Tadi sudah menggunakan AP, kita menggunakan FMEA. Nah, di sini kita membeli namanya RPN atau Risk Priority Number dengan nilai lebih dari 400 maka menjadi warna merah dan itu menjadi concern kita. Namun untuk warna hijau atau rendah serta oranye dengan warna sedang ini kita tidak perlu bahas. Yang kita perlu bahas adalah yang terkritis yaitu yang berwarna merah. Nah, untuk severity ada parameternya yaitu severity, occurrence, dan detection. Nah, untuk 3 tadi, 4 tadi, maka RPE-nya yang paling tinggi adalah financial difficulties dengan 630, inaccurate cost estimate dengan nilai 810, whether soil environment isn't visible location 567, serta inflasi atau price fluctuation dengan nilai 630. Nah, kemudian risiko-risiko tadi ada tindakannya menjadi beberapa item, yaitu apabila sebelum kejadian maka dapat dilakukan tindakan preventif. Nah, namun setelah apabila sudah risiko terjadi maka kita lakukan reaktif. Nah, untuk menggunakan AHP tadi ada 3 jenis risiko yaitu risiko dengan delay payment, maka kita sebelum terjadi itu harus lakukan pengecekan anggaran budgetnya pemilik proyek serta masukkan dalam klausul kontrak. Nah, apabila sudah terjadi ya kita harus bersurat kepada owner terkait dengan dampak terkait dengan dampak delay payment dan harus memungkinkan kita melakukan klausul untuk di lapangan konstruksinya harus slow down karena terkait dengan delay payment tersebut. Nah, kemudian untuk poin kedua adalah gangguan pihak luar, maka kita harus melakukan sosialisasi dengan warga
stakeholder ataupun otoritas terkait sebelum terjadi. Namun apabila sudah terjadi ya kita harus melakukan pendekatan dengan tim humas ataupun sekretariat perusahaan untuk berkoordinasi dengan pihak terkait. Harapannya dengan itu sudah dilaksanakan menjadi lancar. Untuk standar mutu, menggunakan standar mutu oleh PT XYZ sudah memiliki standar mutu serta quality assurance mulai dari prosesnya hingga akhir selesainya. Untuk apabila sudah terjadi maka harus dilakukan review. Apabila tidak bisa berubah, maka harus diganti PSC-nya, yaitu bisa pekerja, manajer, ataupun PSC lapangan yang membidangi mutu dan juga konstruksinya. Untuk penggunaan metode FMEA dalam penilaian risikonya, maka ada 4 item, yaitu eh, jenis risiko kesulitan keuangan. Nah, apabila ada kesulitan keuangan, maka cash flow ini harus menjadi concern dari PT XYZ. Apabila tidak bisa, maka harus melakukan peminjaman ke bank. Namun apabila menggunakan solusi ini, maka harus dihitung juga terkait dengan biaya ataupun beban bunga dari bank tersebut yang nanti harus kita lakukan surat untuk kepada owner terkait dengan beban bunga tersebut. Kemudian untuk estimasi biaya tidak akurat, maka harus di awal disepakati dulu biayanya berapa sesuai dengan BQ sebelum kita bekerja. Jadi harus disepakati dulu di awal. Apabila biaya tersebut di awal sepakati, maka tidak akan terjadi adanya dispute. Namun apabila sudah kita kerjakan namun masih harganya belum sesuai, maka kita harus melakukan pengajuan change of price, yaitu merubah harga yang wajar ya, sehingga disepakati dan juga harus disertai dengan evidence yang kuat. Untuk cuaca dan tanah lokasi yang tidak dapat terlihat, maka proyek harus melakukan pendetailan data dengan melakukan investigasi data mendalam sehingga didapatkan data yang mendekati kondisi real di lapangannya. Nah, namun apabila sudah terjadi, maka tidak ada pilihan lain adalah harus dengan melakukan klaim atas unforeseen sesuai dengan kontrak atau juga dapat merupakan merubah desain agar dapat diakomodir sesuai dengan waktu dan juga kos yang telah direncanakan. Nah, untuk inflasi atau fluktuasi harga, maka kita harus melakukan eh, pengecekan di awal dan sudah masuk di kontrak sehingga dalam perjalanan kontrak tersebut dapat digunakan untuk pengajuan change of cost apabila ada inflasi atau fluktuasi harga di luar kontrak. Nah, berdasarkan analisa HP tadi sudah didapatkan 3 item yaitu delay payment, gangguan biaya luar serta butuh. Untuk berdasarkan analisa FMEA dilakukan standar yaitu faktor risiko kesulitan keuangan, estimasi biaya akurat, cuaca tanah, lokasi, serta tidak terlihat, serta nomor 4 adalah inflasi atau fluktuasi harga. Nah, dengan adanya risiko tersebut kita juga dapat melakukan mitigasi, yaitu sebelum risiko terjadi uh, dan itu masukkan dengan biaya risiko serta dimasukkan dalam klausul kontrak. Nah, namun apabila sudah terjadi maka dapat melakukan administrasi surat menyurat sesuai dengan klausul kontrak yang sudah disepakati. Nah, untuk strategi mitigasi risiko sebelum terjadi serta strategi mitigasi risiko setelah risiko terjadi ini berbeda pelaksanaan ataupun treatmentnya. Nah, implikasi manajer sebagai berikut. Jadi, pihak perusahaan lebih memperhatikan serta memperbaiki pengendalian risiko secara internal. Untuk proyek besar, maka pengendalian harus bentuk tim khusus dan tidak bergabung dengan pekerjaan lainnya. Nah, ini untuk memungkinkan person in charge tadi mengenai untuk melakukan manajemen risiko serta fokus mendapatkan data risiko dan menganalisis serta menyusun strategi risiko yang akan dilakukan. Untuk perusahaan harus membuat tim administrasi kontrak yang kuat ya, sehingga handal untuk backup aspek kontraktualnya. Nah, untuk pengecekan kontraktual bisa mulai dari awal sebelum proyek berjalan harus betul dulu kontrak-kontraknya, klausulnya sebelum kontrak ditandatangani. Untuk untuk meminimalisir
apabila ada dispute di kedepannya. Nah, untuk perusahaan harus membuat kebijakan khusus untuk tidak sembarang, apabila ada proyek besar namun memiliki risiko besar. Untuk tim manajemen proyek harus melakukan studi terhadap proyek jenis di kota ataupun negara lain agar mendapatkan gambaran risiko serta, trik ataupun mitigasinya seperti apa. Untuk saran, terkait dengan penambahan dampak biaya, terkait dengan risiko tadi, juga di awal project seperti apa hingga akhir project. Untuk kedua adalah perlu adanya pembelajaran dan pengenalan terkait dengan kasus serupa di negara lain untuk proyek kereta cepat, baik di Indonesia maupun di, dunia serta juga perbandingan dampak dan juga biayanya. Mungkin cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.